Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Afika dari kelas 8A dari SMP Negeri 34 Makassar. Di video kali ini saya akan membahas campuran. Nah teman-teman, mari kita sama-sama membahas campuran. Oke, selamat menonton. Apa pengertian campuran? Campuran merupakan zat yang terdiri dua atau lebihnya zat dan tidak dapat membentuk zat baru. Yang kedua, ada 3 macam-macam pembagian campuran disertai penjelasan dan contohnya masing-masing. Yang pertama ada larutan. Larutan terbentuk dari zat padat yang dilarutkan ke dalam zat cair, tetapi larutan juga dapat dilarutkan ke dalam zat cair atau juga zat gas dilarutkan ke dalam zat cair. Nah, contoh dari larutan itu yang pertama ada minuman, teh, jus, dan kopi. Yang kedua ada suspensi, merupakan campuran zat terlarut tetapi tidak sepenuhnya larut ke dalam zat pelarutnya. Nah, contohnya itu kira-kira apa ya? Contohnya itu seperti antara campuran air dan pasir. Yang ketiga adalah koloid, merupakan jenis campuran antara larutan dan suspensi. Contohnya itu seperti mayones, keju, jelly, kosmetik, dan cat minyak. Yang ketiga, ada 4 cara memisahkan campuran pada partikel yang tidak larut, disertai penjelasan dan contohnya masing-masing. Yang pertama ada dekantasi, adalah sebuah proses yang dilakukan untuk memisahkan campuran larutan dan padatan, dengan cara menuangkan cairan secara perlahan sehingga endapan tertinggal di bagian besar wadah. Contohnya itu seperti pemisahan air dari lumpur. Yang kedua ada pengayakan dan penyaringan. Yang pertama, pengayakan merupakan metode pemisahan partikel kecil dari partikel yang lebih besar. Contohnya itu seperti pemisahan pasir dan kerikil. Yang kedua ada penyaringan, merupakan metode pemisahan partikel yang jauh lebih kecil dibandingkan pengayakan. Nah, contohnya itu seperti penyaring kopi untuk menjaga kopi yang terpisah dari dasarnya. Yang ketiga ada sentrifugasi, merupakan metode menggunakan gerakan partikel dalam proses pemisahannya. Nah, contohnya itu seperti proses penyaringan baju. Yang keempat ada pemisahan magnetis, merupakan metode memisahkan besi dan baja dari bahan non magnet. Nah, contohnya itu seperti campuran partikel besi dalam pasir. Keempat, ada 3 cara memisahkan campuran pada partikel yang larut, disertai penjelasan dan contohnya masing-masing. Yang pertama, ada evaporasi dan kristalisasi. Yang pertama, evaporasi merupakan proses penguapan yang dimana air cair berubah menjadi uap air. Nah, contohnya itu seperti uap air dari panci. Kedua, ada kristalisasi, merupakan proses pembukukan kristal dari suatu zat, baik dari fase uap, cairan, dan larutan. Nah, contohnya itu seperti pembukukan kristal salju dan pembuatan gula pasir. Yang kedua ada distilasi atau penyulingan, adalah metode pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan atau kemudahan menguap bahan. Nah, contohnya itu seperti pemurnian air dan pemurnian minyak bumi. Yang ketiga ada kromatografi, adalah teknik yang digunakan untuk memisahkan warna pada tinta, pewarna makanan, dan campuran warna lainnya. Nah, contohnya itu seperti kromatografi pada tinta warna-warni. Nah, teman-teman, itulah pembahasan saya tentang campuran. Saya akhiri dengan kata terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.